bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Kembali di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Bicarakan tentang Indonesia. Hari ini kita pergi jauh ke daerah pusat kota, mau ketemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Bapak Iwan Henry Wardana. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Nah ini tim Ngotakin sangat berterima kasih sudah bisa hadir di sini, bisa ketemu dengan Pak Iwan, dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Tim Ngotakin ini ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Wah, menarik. Dari Pak Iwan sendiri nih, sejauh mana nih mengetahui tentang ketapel itu sendiri? Ya, pertama-tama sih sebelum ngarahin ketapel, saya pengen ngucapin terima kasih banyak kepada OHM TV ya, yang sudah menyediakan waktu luang untuk berkunjung ke Dinas Kebudayaan gitu. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya yang pertama, mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi diskusi lebih detail berkaitan dengan tema yang sekarang apalagi ya, namanya Ngotakin. Ngobrolin tentang ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Wah, ini ketapel yang buat kami ini semacam, apalagi saya dulu ya. Waktu kecil itu suka main ketapel pasti. Dari sisi kebudayaan ternyata memang ketapel ini punya nilai sejarah sendiri gitu ya. Dari sisi tertulis dan mengenai kesejarahan ketapel di Indonesia memang tidak ada. Cuma mungkin dari sejarah zaman dulunya, dari zaman Yunani itu ketapel ini sudah digunakan walaupun dengan media peralatan yang tidak seperti sekarang. Oh, begitu ya. Karena sekarang sudah lebih modern, lebih baik. Betul. Dan terlihat sepertinya sudah dimodifikasi untuk semacam permainan olahraga gitu. Nah, Saya pikir OHM TV berani sekali untuk bikin topik bahasan ketapel. Sehingga buat kami senang lah daripada kita terus-terusan diam di rumah situasi pandemi COVID. Anak-anak, terutama buat anak-anak, ini satu aktivitas yang luar biasa supaya tidak terlalu banyak menggunakan gadget. Ya, betul. Jadi gini Pak, mungkin kalau kita nih, saya dulu masih anak-anak, saya ketapel, tapi begitu saya pergi ke daerah lain, itu namanya sudah berbeda lagi. Ada yang namanya mungkin bandring, ada yang mungkin namanya petetan. Itu Bapak pernah dengar nggak tuh kira-kira tuh? Kalau zaman Bapak dulu, apa disebutnya dulu tuh? Kalau zaman sekolah namanya selepetan bahasanya. Selepetan. Saya kan lahir besar Jakarta Timur. Saya lahir di Utan Kayu. Sekarang juga tinggal di Utan Kayu. Kemudian sekolah di sekitar Rawamangun. Kemudian dulu waktu sekolah ya mainannya selepetan gini. Cuma selepetan itu dulunya itu diambil dari batang kayu pohon jambu biji. Nah, betul. Karetnya pun beda kali ya. Ya, karena lebih mudah diamplas dan bahan kayunya itu lebih halus kan? Iya, betul. Halus gitu. Karena dia bisa mengelupas juga awal-awal. Nah, dari pelurunya itu kalau zaman dulu Pak Iwan, mengenai peluru ini menarik nih. Kalau dulu bulan puasa kita suka main itu. Bulan puasa nih habis sahur kita main dulu nih. Kalau nggak main bola terus main selepetan. Atau habis taraweh biasanya. Main. Cuma kan kalau ini gelap kan. Jadi kita main selepetan tuh biasanya habis subuh sampai pagi kita main itu. Kadang bola, kadang kalau habis maghrib buka puasa Terawih main itu petasan jangwe. Itulah. Jadi itu masa-masa di mana setiap orang pasti anak-anak punya warna kehidupan sendiri. Dan ya di Betawi ini udah dikenal lama namanya selepetan. Nah, ini sekarang ini selepetan ini lagi marak nih Pak ya. Ini lagi marak di dunia
para pemain ketapel mungkin Bapak juga pernah tahu, mungkin di lewat media massa atau dari teman-teman yang lain, wah ini kayaknya ketapel udah mulai lagi nih gitu kan. Nah ini menurut Bapak gimana nih kalau ketapel sudah mulai lagi? Kalau dulu kan mungkin mainan anak kecil, nah sekarang anak-anak orang-orang dewasa sudah bermain lagi nih, marak pun di dunia, di Indonesia nih khususnya. Indonesia, nih. Ya memang sekarang kelihatan jadi ada sarana permainan ya, betul, bahkan bisa terkesan olahraga ini. Betul, karena, betul. Mengandalkan ketepatan fisik, betul. Ya, menggunakan kurang lebih seperti busur jadinya kayak karet, karena menggunakan karet yang buat flat band. melontar flat band ya istilahnya. Tapi berbicara pengalaman dulu itu waktu saya sekolah di Jepang itu, betul. Itu memang ada expo berkaitan dengan olahraga ketapel. Dulu itu tahun 2007, kemudian juga ada juga dulu waktu saya menjabat kepala bagian kerjasama luar negeri juga ada expo di Jerman waktu itu. Ternyata memang ini bukan berasal dari Indonesia, ini memang sudah mendunia, bahkan dulu sebutannya katapult atau slingshot. Betul. Dia itu pamerannya itu adalah bentuk lontarnya masyarakat Yunani dulu berperang mempertahankan wilayahnya. Nah, itu semacam itu dulu. Iya, betul. Nah, jadi, punya sejarah itu, kemudian saya melihat banyak sekali transformasi atau perubahan dari yang tadinya untuk media perang, kemudian sampai berangsur-angsur jadi media permainan, bahkan jadi sarana olahraga sekarang. Makanya, waduh, luar biasa saya dikasih lihat begini banyak. Ini pastinya sudah ada modifikasi. Ini mungkin salah satu dari beberapa jenis ketapel. Nanti mungkin kita akan coba kasih pandangan juga bahwa ketapel itu sekarang sudah banyak jenisnya, seperti itu kan. Nah, kalau menurut Bapak nih kan banyak orang yang bilang bahwa ketapel itu adalah orang awam lah, itu kebudayaan Betawi gitu. Padahal di daerah lain tuh ada juga gitu, dan sampai tadi Bapak bilang bahwa di dunia pun, di Jerman, di Jepang itu sudah ada gitu. Nah, ini menurut Bapak gimana kalau sebenarnya nih klaimnya dari orang-orang awam lah. Jadi kita biar tahu nih, sharing nih. Iya. Yang jelas itu kan permainan tradisional Betawi itu banyak sekali banyak sekali. Dan ada yang diciptakan sendiri karena kondisi lingkungan. Ada yang terbawa. Terbawa artinya ada beberapa pihak luar mengamankan atau menjaga, melestarikan olahraga tradisional, dibawa ke Jakarta atau ke Batavia, kemudian lambat laun penyesuaian gitu ya. Kayak main takadal juga begitu. Betul. Tahu ya, enggrang gitu ya. Enggrang itu kan sebenarnya di China ada, di Tiongkok ada. Tapi di kita, karena kita juga lebih banyak menggunakan bambu, apalagi Betawi dulu banyak sekali bambu. Betul. Pohon-pohon bambu lah ya. Tinggal nebang aja di belakang. Tembang. Gitu ya kan. Nah, ini ketapel juga pastinya sudah menyesuaikan. Apakah ini jadi bagian dari kebudayaan Betawi? Mungkin mesti dilihat dari list kita dalam warisan budaya tak benda. Ada beberapa macam ragam kuliner, kemudian juga ada berbagai macam alat-alat yang masuk dalam kategori warisan budaya tak benda. Nah, itu mesti kita lihat. Seingat saya ketapel belum termasuk dalam warisan budaya tak benda yang ada di DKI Jakarta. Kalau melihat ini sebuah potensi, ya ini akan dibahas dulu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk warisan budaya tak benda. Kemudian juga harus tahu sejarah-sejarahnya, karena betul ketapel bukan hanya milik Jakarta. Betul itu. Makanya image dari orang-orang di Jakarta ini ketapel ini adalah kebudayaan Betawi, tapi ada klaim juga di daerah lain kan gitu. Itu mesti yang tadi Bapak bilang bahwa itu harus pelajari lagi sejarah dari ketapel itu sendiri. Karena yang mesti diingat adalah bahwa sejarah permainan atau olahraga atau yang berdasarkan sejarah itu tidak bisa dibatasi secara administratif. Betul. Contoh misalnya kita punya singkong. Singkong itu sebenarnya itu dari Portugis. Itu dari
Castello namanya. Dulu dipakai oleh masyarakat orang Portugis datang ke sini sebagai ditaruh di tanah. Tiba-tiba. Karena dia dengan mudahnya bisa berkembang. Betul, bisa berkembang. Nah, akhirnya dibawa ke sini dan akhirnya singkong itu bukan ada di Jakarta, dia tersebar ke beberapa tempat. Iya, betul. Indonesia. Itu. Dan cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang dia bawa tapi belum dibuktikan secara tertulis gitu ya. Betul. Bahwa ketapel mungkin dibawa juga dari sejarah sana. Ya, kita juga masih dalam tahap lah gitu. Ya, kan? Tapi apapun itu, ketapel dijadikan sebagai sarana permainan pada kondisi saat ini tentu mengingat kembali gitu ya. Ya, betul. Di masa lalu lah ya. Waktu masih kecil. 80 ya, di mana penggunaan sains dalam bentuk digital, ilmu teknologi tidak sebanding dengan kondisi sekarang. Sekarang jauh lebih hebat kan. Betul. Seperti Om TV ini lagi digital semua kan. Jadi kita memang akan mengulik semuanya tentang seputar ketapel di Indonesia dari segi kebudayaan, dari segi manapun kita akan kulik. Tapi sekarang ini kan kita udah terima kasih banget nih udah ketemu sama Pak Iwan juga kan. Nah, kalau ketapel sekarang ini banyak penggiatnya Pak. Itu semua daerah di Indonesia sudah bermain ketapel. Ya, para penggiat ketapel sekarang ini menginginkan ketapel ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan di nasional. Nah, menurut Bapak dari kebudayaan seperti apa nih? Ya, ini menarik ya. Ketapel dijadikan sarana olahraga tingkat nasional gitu. Kalau kita berbicara contohnya juga pencak silat gitu misalnya sebagai olahraga ya. Pencak silat tuh ada yang sifatnya silat tradisi, ada sifatnya silat olahraga. Ya kan? Ini kan dua hal yang sebenarnya akarnya sama. Ya, gitu. betul. Cuma dari tradisi seperti di Betawi saja sudah ada berbagai macam perguruan silat tradisi seperti di Condet tuh Muara Condet, ada yang silat beksi dan lain-lain betul. Terus apakah itu dijadikan sarana olahraga? Saya pikir sebaiknya sama saja dalam posisi yang ada seperti silat. Ada silat tradisi, ada silat olahraga yang prestasi. Demikian juga ketapel. Ketapel mungkin bisa masuk ke dalam tradisi, tapi juga bisa masuk dalam kategori olahraga. Jadi yang prestasi ya. Terlalu kaku untuk melihat itu. Sama ya. Silat juga begitu. Iya, betul. Di Indonesia itu pencak silat di bawah IPSI. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pak Prabowo sebagai ketua IPSI. Ketua umumnya. Tapi untuk tradisional juga bukan berarti nggak ada banyak sekali dan itu harus dikelola baik. Ya, betul. Yang penting dijaga, dilestarikan, dikembangkan oleh kawan-kawan semua. Nah, itu setuju saya Pak, setuju sekali. Karena memang permainan ini sudah dari zaman dulu sudah banyak dimainkan. Ya mungkin orang-orang dulu zaman kita masih hawanya masih enak lah gitu lah, masih bisa ngumpet sono ngumpet sini, dan dulu itu juga pun dijadikan mungkin jadi alat berburu kan gitu. Tapi sekarang ini kan para penggiat ketapel sudah membuat bahwa ini jangan sampai dijadikan alat berburu, karena ketapel ini akan dijadikan cabang olahraga. Dan itu akan ada teknik-tekniknya. Nah, itu mungkin nanti kita sharing lagi ke Dinas Kebudayaan, mau seperti apa, akan seperti itu Pak. Nah, tentang masalah ketapel sendiri Pak, disebutkan ini sebenarnya ketapel ini kalau di Indonesia ini sudah banyak beberapa pemain ketapel yang ya event-event ketapel di Indonesia udah banyak diselenggarakan. Nah, kira-kira nih dari kebudayaan nih, kira-kira pandangnya gimana nih? Karena mungkin nanti sharing lah, Bapak bisa lihat nih di media gitu. Oh, ternyata banyak juga. Sampai di beberapa daerah di Indonesia sudah mengadakan event besar gitu untuk menuju
cabang olahraga. Iya. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh? Ya, itu ide yang sangat menarik ya. Dalam arti kata kegiatan kita itu misalnya gini. Seperti tadi kita bicara pencak silat, maka pencak silat ada dua, tradisional dan olahraga. Kalau dia mengacu ke olahraga, tentu pengelolaan bukan di Dinas Kebudayaan, tapi di Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, betul. Nanti dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami lebih memfokuskan silat tradisi Betawi dan silat tradisi lainnya. Ya. Kalau misalnya ketapel juga akan dilaksanakan dalam sisi sektor kebudayaan gitu, tentu misalnya kita bikin lomba, misalnya bikin pagelaran, ya, betul, event-event gitu ya. Event yang berkaitan dengan selepetan atau ketapel Jakarta misalnya gitu. Oke, kita buat permainan tradisional dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, nanti masuk ke dalam area Dinas Kebudayaan. Oh, ya betul. Prinsipnya kita saling berbagi tugas. Iya, betul. Karena kan kalau sudah menyangkut ranah olahraga, nanti Dinas Pemuda dan Olahraga yang jalankan. Iya. Tapi dibuat yang kebudayaan, saya pikir ini juga nggak kalah penting ya. Ini kan mesti digalakkan kembali. Iya, pasti itu pasti Pak. Karena memang ketapel ini permainan zaman dulu dan sudah dikembangkan sekarang, dan menurut dari pandangan kebudayaan nih Pak, ini kan akan masuk ke, apabila masuk ke dalam kurikulernya sekolah nih. Nah, itu gimana nih Pak? Oke, dalam masuk kurikuler sekolah berarti dia termasuk dalam kategori muatan lokal atau muatan pendidikan. Pendidikan, dari pendidikannya. Lokal. Saya pikir ini menarik juga untuk dibahas. Terutama dia adalah bagian atau jenis dari beberapa kegiatan permainan tradisional. Kalau masuk ke dalam permainan tradisional, boleh dicoba. Biasanya ekstrakurikulernya juga jalankan, tapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan target-target yang sudah disiapkan. Bukan target-target yang dikorbankan. Kan gitu. Betul. Jadi targetnya sudah ada, tempatnya sudah disiapkan, space-nya yang tentu saja terbuka. Itu membutuhkan waktu yang dan ruang yang tidak sedikit juga. Nah, itu perlu ada semacam SOP atau standar operasional prosedur untuk permainannya seperti apa. Kemudian ya kalau mau dilombakan tentunya harus ada guidance yang baik gitu. Betul. Itu mungkin dari para penggiat ketapel akan mempersiapkan itu, dan mudah-mudahan dari dinas-dinas ini mendukung bahwa ketapel ini bisa menjadikan salah satu alat olahraga dan bisa masuk ke dalam kurikulernya sekolah. Ya, sebenarnya tugas pemerintah ya dalam hal ini Pemprov DKI sebenarnya bukan saja mencari cara dengan aturan sendiri. Justru kita sebagai pelayan masyarakat, abdi negara juga, kita harus mendengar, melihat kondisi perkembangan yang ada di masyarakat. Betul. Seperti ini, fasilitas-fasilitas yang seperti ketapel, bahkan ada komunitas archery itu di Condet juga kalau misalnya itu adalah sebuah aktivitas yang menunjukkan bahwa dibutuhkan ruang atau fasilitas bagi mereka untuk berekspresi, berkreativitas, berkreasi dan berinteraksi. Betul. Ya, karena perkembangan teknologi, terutama dengan digital, sedikit banyak berpengaruh kepada ruang waktu untuk berinteraksi sosial. Gitu ya. Betul. Makanya kegiatan-kegiatan ketapel yang lebih banyak sifatnya outdoor, itu interaksi sosialnya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan digital. Daripada main TikTokan terus-terusan. Itu masuk ke dalam segmen saya nih Pak. Nah, bener ya. Jadi sekarang ini kan udah digital nih Pak, dunia digital, dan anak-anak kita semua melihat lah bahwa anak-anak itu tidak lepas dari yang namanya gadget. Nah, itu setuju nggak Pak kalau kita di ketapel ini bisa mengurangi, paling tidak mengurangi para anak-anak ini untuk bermain game di gadget, karena game yang nyata itu sebenarnya lebih asik ketimbang di gadget. Nah, itu gimana menurut Pak? Pertama-tama memang ya
terutama dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda ibu kota negara, kemudian juga kota-kota di Indonesia lain, ini sedikit banyak mempersempit ruang interaksi sosial untuk melakukan kegiatan di luar, betul, karena aktivitas yang dinilai berpotensi untuk berkerumun bisa menimbulkan klaster-klaster baru terhadap pandemi COVID. Betul. Sehingga penggunaan ilmu dan teknologi seperti webinar, kemudian live virtual sebuah kegiatan, seakan-akan memaksa setiap orang untuk lebih paham untuk melakukan kegiatan menggunakan perkembangan ilmu dan teknologi tadi. Betul. Yang tadinya tidak tahu, mau tidak mau, kalau nggak suka harus ikutin namanya Zoom meeting. Betul. Walaupun secara aktivitas fisik kita tidak bisa merasakan gestur maupun tutur ucapnya kadang-kadang terputus karena koneksi. Gitu ya. Nah, kondisi ini tentu menunda juga kegiatan-kegiatan yang aktivitas seperti ini di luar. Yang di luar kan. Mudah-mudahan dalam waktu, mudah-mudahan Allah udah berikan keleluasaan buat kita untuk kembali dalam tatanan normal baru, di mana kita bisa lebih beraktivitas. Tentunya harus banyak kegiatan di luar. Kenapa? Karena aktivitas interaksi sosial seperti main olahraga ketapel ini itu memberikan ruang gerak yang luar biasa buat setiap orang. Kasian loh di rumah terus gitu ya. Karena main dengan gadget terus. Tapi yang namanya seniman biasanya nggak pernah berhenti gitu ya. Pekerja seni itu nggak pernah berhenti. Dengan kondisi pandemi mereka terus berkreasi. Contohnya seperti yang dikerjakan oleh kawan-kawan dari OHM TV ini. Untuk kegiatan ketapel itu pun bisa dilaksanakan dengan menyesuaikan atau adaptabilitas dan fleksibilitas yang baik. Tapi dari sisi kita, dari sisi pemerintah tentu harus bisa mengakomodir semua kebutuhan itu. Betul. Sehingga ya tidak ada keresahan sosial. Kan sedikit banyak para pekerja seni, pegiat budaya juga dengan adanya pandemi COVID sangat berpengaruh. Betul. Dan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang sangat lama kan gitu ya. Nah, tapi jangan berlama-lama. Pemerintah juga terbuai dengan kondisi pandemi. Mereka harus memberi solusi yang baik. Artinya di pandemik ini semua aktivitas yang kita jalani agak terganggu. Mudah-mudahan semua cepat berlalu dan semua bisa beraktivitas seperti semula. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ini ada beberapa contoh ketapel Pak yang mungkin nanti Bapak, ini kayak ini model-model ketapel ini sudah dimodifikasi. Ini bahan apa ini? Ini dari core aluminium, Pak. Wah, luar biasa. Ini aluminium. Nah, ini sudah dimodifikasi beberapa. Jadi cara pegangnya nanti beda. Itu ada yang namanya TTF, ada yang OTT. Itu udah beda-beda lagi, Pak. Jadi ada naturalnya seperti ini. Iya, saya dulu main. Nah, itu seperti itu, dan karetnya juga sekarang seperti ini. Oh iya. Ini ada flat bandnya, ini putsnya. Wow. Nah, peluru yang kita gunakan adalah Gotri. Gotri namanya? Ya, yang pelor biasa di kelahar itu ada pelor itu. Nah, itu kita yang gunakan untuk itu. Dan yang kita akan tembak itu sasarannya adalah spinner kaleng. Wah, hebat. Gitu. Jadi memang di ketapel ini akan dijadikan cabang olahraga yang diinginkan para penggiat ketapel ini menjadi cabang olahraga. Nah, mungkin itu yang nanti kita bisa bahas lagi, bisa ketemu lagi. Insya Allah kita fasilitasi nanti ada beberapa tempat dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Siap. Di Setu Babakan, Pusat Perkampungan Budaya Betawi, kita buat sebuah mungkin pameran, kemudian juga aktivitas di luar gitu. Itu menarik sekali. Ada zona-zona khusus tuh. Jadi ingat saya waktu kecil nih, saya malah dulu ada karet gabung sini, karet gelang kita taruh di sini. Saya ambil gedebong pisang tuh kulitnya, kita tarik di karet, kita lepas buat main-main dulu. Betul. Targetnya anak-anak dulu cicak dulu. Jadi itu yang
ini Pak, ketapel yang kita akan gunakan. Jadi beberapa ketapel yang akan gunakan. Ini sampai berapa lapis ya? Wah. Nah, ini ada yang namanya kita pakai lapisan dari akrilik, dari kayu. Jadi laminasinya seperti itu. Ini jenis-jenis OTT. Wah, ini bisa jadi peningkatan transaksi ekonomi juga. Nah, itu Pak. Jadi gini Pak. Ini adalah produk lokal kita yang sudah dikelola sama teman-teman penggiat, dan ini kalau kita sebut bahwa teman-teman pembuat ketapel itu adalah maker. Dan ini sudah sampai ke mancanegara. Wow. Sudah sampai pembuat ketapel, penjualan ketapel di maker Indonesia ini sudah mencapai 15 negara. Dan paling banyak itu di Amerika, USA, UK, Malaysia paling banyak. Nah, ini adalah buatan anak-anak Indonesia. Ya memang harus kreatif ya. Kita tuh kondisi sekarang ini kita hanya mengandalkan apa yang ada, tapi kita nggak punya usaha untuk menjalankan kegiatan, agak repot ya, gitu. Betul. Ini salah satu ide inovatif yang luar biasa nih. Ya. Tinggal bagaimana mencoba memasarkannya sesuai dengan kondisi sekarang gitu ya. Ya, itu fasilitas sudah banyak, marketplace juga sudah banyak kan. Betul. Kita cari yang baik saja untuk menambah penghidupan orang. Ya. Baik, gitu aja Pak. Saya terima kasih banyak HOAM sudah bisa hadir di sini ketemu dengan Bapak Iwan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak tentang ketapel di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya kawan-kawan sudah berkunjung ke Dinas Kebudayaan. Dalam arti silaturahmi tidak boleh putus. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut lebih baik. Kami dari Dinas Kebudayaan senantiasa memfasilitasi setiap aktivitas yang mengandung unsur seni dan budaya, termasuk ketapel. Nanti kita coba pikirkan untuk melakukan aktivitas dengan aset-aset yang dikelola oleh Pemprov DKI, khususnya Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan semua makin lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kerjasama dengan Pemprov DKI. Amin. Ini ada kenang-kenangan dari HOAM TV. Wah, bagus sekali nih. Bicarakan tentang Indonesia. Betul. Di bawah garis Great Job OHM TV. Semoga OHM TV makin maju, makin mampu untuk mengembangkan seni budaya di Indonesia, khususnya untuk Jakarta. Terima kasih banyak OHM TV. Ini satu lagi. Ini ketapel kenang-kenangan dari kita buat nanti coba. Ini buat nyelepet kawan saya Pak Samsudin. Bang Samsudin. Jadi nanti teknik mainnya ada lagi Pak. Jadi teknik mainnya itu seperti ini. Oh gini ya. Aduh. Ini ada di balik. Jadi ini namanya OTT, over the top. Over the top. Jadi ya, jadi dia lebih. Nice. Besok-besok ajarin saya Pak. Siap. Siap. Saya tunggu kehadiran Bapak nanti di tempat latihan kita ketapel di sana. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu saja bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan ketapel di Indonesia tetap berjaya dan tetap maju terus. Oke, bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Salam Indonesia, salam budaya.